Shalom, Ya. silakan Pak. Puji Tuhan ya. Tadi ada beberapa hal yang Tuhan percayakan. Yang pertama tadi Tuhan, ketika kita lagi penyembahan, saya diarahkan Tuhan untuk berdoa untuk Indonesia ya. Atau ketika lagi berdoa untuk Indonesia, Tuhan perlihatkan itu Indonesia itu seperti jembatan yang putus antara titik yang satu dengan titik yang lain. Aku tanya Tuhan, Tuhan ada apa ya? Kenapa? Kenapa jembatan ini putus? Tuhan bilang ke depan ini Indonesia ini mulai tidak ada namanya ketersambungan, tidak ada satu visi, tidak ada visi Tuhan, tidak ada apa yang menjadi tujuan Tuhan. Kita berdoa untuk Indonesia karena biarlah pemimpin-pemimpin nanti yang akan mengisi beberapa mungkin tempat-tempat yang kosong, itu pemimpin-pemimpin yang lahirnya dari Tuhan. Sehingga mereka memiliki visi yang sama, tujuan yang sama, yang datangnya dari Tuhan. Jadi kita berdoa agar untuk beberapa daerah nanti yang ada kosong kursinya, itu diisi oleh benar-benar orang-orang yang takut akan Tuhan. Terus yang kedua, tadi saya diperlihatkan untuk Pak Aristo ya. Saya nggak tahu tadi ketika kita menyembahan, Pak Aristo tuh kayak didatangin Tuhan, terus hatinya itu kayak diganti sama Tuhan yang baru. Tuhan katakan, bersukacitalah. Bersukacitalah terus, sebab Tuhan mau mempercayakan hatinya kepadamu. Kenapa Tuhan memperbarui hati Pak Aristo? Agar ketika hati Tuhan yang telah diserahkan kepada Pak Aristo, itu menyatu, seirama, sefrekuensi. Terus, untuk Pak Gabe ya, aku tahu tadi diperlihatkan untuk Gabe itu ada beberapa titik, tapi titik ini ada yang hitam, ada yang putih. Tuhan kenapa ya? Tuhan katakan, jangan timpang kaki Bapak. Aku nggak ngerti maksudnya. Ada beberapa titik, kadang ke hitam, kadang ke putih. Tuhan katakan, lihatlah, Tuhan kan sudah berikan yang baik. Semua segala sesuatu yang datangnya dari Tuhan, pasti mendatangkan kebaikan. Bagian Pak Gabi adalah, kalau saya diingatkan bagaimana ketika Nabi Yesaya dan Hizkia, lagi saat mereka di posisi genting, mereka berdoa dan berseru kepada Bapa, maka pertolongan Tuhan itu terjadi atas mereka. Bagaimana malaikat Tuhan kirimkan untuk berperang atas mereka. Terus untuk Kairos tadi ya, untuk Kairos Tuhan katakan, ada mungkin beberapa minggu ke depan, ada sesuatu yang Tuhan kerjakan. Aku tanya Tuhan, Tuhan apa? Kata Tuhan, ada beberapa yang satu untuk dipercayakan sebuah pekerjaan, sebuah proyek. Terus ada yang dipercayakan nanti ketika pas lagi di jalan atau di mana kayak ketemu beberapa orang, ketemu jiwa. Terus ada yang dipercayakan juga kayak diperhadapkan dengan seorang yatim piatu, janda. Aku nggak tahu. Kata Tuhan, persiapkan Kairos, karena banyak hal yang mau Tuhan kerjakan atas Kairos, biarlah semuanya mendatangkan kebaikan buat kita semua. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Puji Tuhan. Silakan kalau masih ada yang lain. Iya, jadi tadi waktu penyembahan ada suaranya. Apa? Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran, Plin? Oh iya. Jadi tadi waktu penyembahan aku seperti
mendapat satu penglihatan, lebih tepatnya sih kayak Tuhan mengingatkan kita lah, kita semua di Kairos gitu. Tuhan, jadi aku melihat satu kayak karpet gitu. Karpet itu tapi digulung. Jadi karpetnya digulung, cuman semakin dilihat-lihat lagi karpetnya pas kita jalan dia kebuka. Pas kita jalan dia kebuka lagi gitu. Jadi dibuka gitu. Tuhan bilang, aku tanyakan itu sebenarnya apa gitu, kayak aku sama sekali nggak ngerti hubungannya karpet apa ya. Aku kan maksudnya aku belum tahu gitu soal teologi ya, kayak gitu kan. Tapi Tuhan bilangin setiap itu waktu kita jalan tuh itu kebuka. Terus Tuhan tuh bilang ya begitu juga janji-janjiku pada Kairos gitu. Setiap kamu jalan, aku akan membukakan satu gulungan baru lagi gitu. Gulungan baru lagi. Jadi itu gulungannya tuh nggak habis-habis gitu. Nggak tahu ujungnya di mana. Jadi baru kebuka setelah kita kayak mendekat gitu. Mendekat kebuka. Jadi itu kayak ibaratnya kayak tisu gulung tapi nggak ada ujungnya gitu. Kayak gitu sih. Itu aja. Makasih. Saya sebentar sedikit mau menjelaskan kepada Bapak Ibu dan teman-teman, penglihatan ini cukup banyak. Ya, Aflen tadi ada tentang karpet yang digulung, tapi saat kita jalan, karpet itu dibentangkan. Saya diingatkan Tuhan bagaimana kita ini Yesaya 43. Tadinya ini yang saya mau khotbahkan. Yesaya 43, 18 dan 19. Demikian firman Tuhan. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tadi saya catat di sini, Tuhan mengingatkan kita ada karpet yang digulung. Kalau saat kita jalan, karpet itu dibentangkan lagi balik. Saya mendapat tentang ini, Tuhan mempersiapkan jalan-jalan baru, tapi Tuhan mengingatkan kita yang lalu-lalu itu digulung saja. Arti yang lalu-lalu itu bicara tentang ketakutan, kegentaran, masa-masa yang tidak enak, ketraumaan, ya, kemarahan, kekecewaan. Artinya Tuhan mengingatkan bahwa selesaikan itu dan jangan ingat-ingat yang dahulu. Lalu tadi dia diingatkan dari David, Indonesia jembatan yang satu putus dengan yang lain. Berdoa buat pemimpin di setiap kota supaya memiliki visi yang dari Tuhan. Tuhan mengingatkan kita bahwa kita berdoa di setiap kota demi kota supaya apa yang menjadi pesan pemerintah, karena saya percaya pemerintah adalah wakilnya Tuhan. Baik buruknya pemerintah, nggak ada bagian kita untuk menghakimi, tapi kita berdoa buat kesejahteraan kota, karena kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kita. Kita berdoa supaya pesan itu sampai, apalagi minyak goreng, ya minyak bahan bakar, lalu bagaimana pesan yang disampaikan dari pemerintah pusat tentang booster, vaksin dan lain sebagainya, lalu tentang pajak dan lain sebagainya. Ini supaya benar-benar menyeluruh sampai kepada daerah-daerah dan tidak ada yang menunggangi dan memanfaatkan untuk terjadinya kebencian yang mendalam kepada pemerintah pusat. Kita berdoa supaya pemimpin-pemimpin yang baru yang Tuhan persiapkan ini benar-benar memiliki hati visi yang dari Tuhan. Ya. Terus diingatkan Tuhan buat Pak Risto didatangi Tuhan dan diganti hatinya yang baru. Pak, berbahagialah Bapak didatangi, dikunjungi Tuhan, dan Tuhan kasih hati yang baru. Pak Gep, ada beberapa titik, ada yang hitam, putih, jangan timpang kaki Pak Gep.
ya berdoa dan berseru, katanya tadi seperti Yesaya dan Hizkia. Hizkia sudah divonis ya bahwa umurnya tidak panjang, tapi saat mereka sama-sama berseru ada pembalikan keadaan, ada pertolongan Tuhan. Ini yang kesekian kali perhatikan langkah Pak Gep, jangan sampai ya yang tidak baik itu datang. Saya sih sebagai hamba Tuhan berdoa buat Pak Gep dan seluruh Kairos tetap di dalam perlindungan, pertolongan, dan berkat-berkat-Nya Tuhan. Baik, ada lagi kah yang lain? Ya, Tuhan percayakan ada beberapa ya untuk hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini seperti Petrus. Petrus yang dulu menjala ikan ya. Tapi hamba Tuhan ini tidak menjala ikan sekarang, menjala manusia. Tapi keadaan hamba Tuhan ini sekarang itu seperti Petrus menjala ikan yang tidak mendapat apa-apa. Tapi ketika Petrus dihampiri Tuhan, dia menjadi hebat dan luar biasa. Dan begitulah Tuhan bilang bagi hamba Tuhan ini. Selama ini dia berdoa, dia minta pekerjaan, dia minta apa. Nah, kira-kira seperti itulah menjalannya, tapi tidak mendapat apa-apa. Tapi Tuhan bilang begini, anakku tetaplah percaya. Seperti yang di dalam Markus 11 ayat 24. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Itu kata Tuhan ya. Nah, ketika Petrus itu percaya sama Tuhan, kemudian dia sempat menyangkal Tuhan ya. Petrus sempat menyangkal Tuhan. Jadi keadaan hamba Tuhan ini kira-kira seperti diperhadapkan seperti itu. Tapi Tuhan melihat hati hamba Tuhan ini. Dia itu benar-benar percaya, benar-benar tulus, benar-benar mengasihi Tuhan. Dan ketika Tuhan melihat itu, dia diangkat menjadi hebat. Karunia dia menjadi besar seperti Petrus yang akhirnya karunianya menjadi besar. Nah, kita tahu sendiri ya kalau Petrus itu bahkan kalau nggak salah lewat sapu tangannya saja pun orang bisa sembuh ya karunianya itu. Nah, itulah kata pesan Tuhan sama hamba Tuhan, tetaplah setia, percaya sekalipun keadaanmu itu seperti tidak ada hasil. Tapi Tuhan tetap ada di hatinya. Ketika dia percaya seperti dikatakan dalam ayat Markus 11 itu, 11 ayat 24, percaya kamu menerimanya, percayalah. Pasti hamba Tuhan menerima. Jadi sekarang keadaan ini masih merajut hatinya ya, supaya hatinya itu jauh lebih indah, jauh lebih hebat, lebih merendahkan hati. Siapa tahu ya, karunia hamba Tuhan ini seperti Petrus, dahsyatnya lewat bayangannya pun orang sembuh gitu ya. Itu saja itu yang terpercayakan pertama. Terus kedua untuk Kairos. Kairos ini nggak semuanya, ada beberapa yang berjalan di padang gurun ya, seperti bangsa Israel. Tapi hebatnya Kairos ini dilihat Tuhan adalah Kairos tidak bersungut-sungut. Kairos tidak bersungut-sungut. Nah, Tuhan bilang, tetaplah setia. Aku tidak membiarkan engkau itu haus. Aku tidak membiarkan engkau dahaga. Percayalah, sekali lagi kata Tuhan, percayalah. Tuhan mengasihi Kairos. Karena sampai sekarang ini Tuhan tidak melihat hati Kairos itu seperti bangsa Israel yang jalan di padang gurun tapi bersungut-sungut. Gitu ya. Tapi malah sebaliknya. Sekalipun di padang gurun, Kairos itu tetap setia, semangat, antusias untuk datang sama Tuhan. Jadi sehingga waktu di dalam penglihatan itu, Kairos itu dikasih minum sama Tuhan satu-satu. Ya, itu aja yang Tuhan kasih. Terus untuk buat Pak Gabe ini dikasih permata yang bercahaya di hatinya. Tetap jaga itu, kata Tuhan. Nah, permata itu adalah firman Tuhan yang menyala-nyala. Firman Tuhan yang ketika diucapkan, dia itu membuat kita hidup. Jadi Pak Gabe tetap semangat, kata Tuhan. Itu saja yang Tuhan percayakan. Tuhan Yesus berkati.
Ya, puji Tuhan ya, semua kita dibangkitkan, diingatkan Tuhan. Saya percaya roh Tuhan hidup malam hari ini. Dan Amin. selamanya hidup buat saya dan saudara, amin. Ya, buat Kairos, berbahagialah Tuhan menyelidiki hati kita, dan Tuhan melihat hati kita itu tidak bersungut-sungut. Keren kali. Ada sebagian kata tadi di padang gurun ya. Kita berdoa supaya Tuhan ubah dan Tuhan memampukan kita untuk berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan yang selanjutnya. Bagi aplikasi permata, itu firman. Dijaga, dihidupin. Ya, wow, keren Pak Gep. Kalau kitab suci bilang permata itu seperti apa ya? Sesuatu yang berharga lah. Ya, puji Tuhan. Ada lagi? Ya, ada Pak. Saya mau kesaksian. Jadi sejak 2 hari yang lalu WhatsApp saya itu error ya, gara-gara diupdate malah jadi error, nggak bisa buka WhatsApp gitu ya. Tapi ya di email ke WhatsApp terus saya kontak, tapi jawabannya nggak nyambung. Saya bilang ada error, malah mereka bilang kami prihatin kalau HP saya hilang. Mereka pikir HP saya hilang, enggak, padahal cuma error gitu ya. Jadi 2 hari nggak bisa buka WhatsApp, tapi akhirnya setelah saya install ulang, pas waktu mau install ulang ternyata masih ada backup-an, jadi ya lumayan lah masih ada yang terselamatkan gitu ya, nggak banyak yang hilang gitu. Terus jadi hari ini WhatsApp-nya beres. Tadi sempat link Zoom-nya hilang kan, minta Bu Vita akhirnya kasih linknya. Terus hari ini juga sebetulnya kejadiannya kemarin itu saya kan transfer uang 1 juta kan dari BCA saya ke bank saya UOB gitu ya. Terus pas waktu ditransfer itu pakai aplikasi Flip kan. Nah pas waktu ditransfer itu nggak masuk. Biasanya nggak pernah kayak gitu. Biasanya cuman berapa jam, nggak sampai berapa jam sih, paling berapa menit gitu masuk kan. Tapi ini sampai hari ini nggak masuk. Akhirnya saya coba urus, saya kontak dari pihak UOB-nya, terus kontak Flip-nya. Mereka semua jawabannya nggak bisa membantu gitu loh. Dari UOB, uangnya nggak ada di UOB. Terus saya cek ke BCA, ke Flip, semuanya uangnya nggak ada di situ gitu. Jadi saya bingung nih uangnya ngilang kemana gitu. Tapi puji Tuhan, ya pas waktu saya sempat datang ke cabang UOB-nya segala tadi, terus mereka juga nggak ngerti uangnya ada di mana gitu. Jadi bingung saya mau komplain ke Flip juga nggak ngerti. Ke UOB juga nggak ngerti uang saya di mana hilang itu 1 juta. Terus akhirnya tahu-tahu tadi sebelum mulai Kairos uangnya masuk. Puji Tuhan. Jadi uangnya nggak hilang. Padahal tadinya nggak jelas itu uangnya ada di mana. Jadi ya ada pertolongan Tuhan ya. Jadi bisa nggak ada masalah lagi. Terus tadi saya ngelihat penglihatan untuk Pak Gabe, saya lihat Pak Gabe pakai baju tentara, terus ada di dalam tank ya. Jadi ya saya percaya dari setiap pujian penyembahan yang Pak Gabe angkat untuk Tuhan itu seperti amunisi peluru yang bisa meruntuhkan segala tembok-tembok, segala penghalang ya. Jadi saya percaya kalau apa yang telah diangkat oleh Pak Gabe itu bisa meruntuhkan segala pertahanan musuh. Dan jangan putus asa, jangan melihat segala tembok atau penghalang itu sebagai halangan, tapi
percaya bahwa bersama dengan Tuhan semuanya itu bisa dipatahkan, diruntuhkan. Itu aja. Terima kasih. Puji Tuhan, pertolongan Tuhan nyata ya. Kesaksian yang memberkati dan disambut dengan pesan Tuhan tadi untuk Pak Gib di dalam tank pakai baju tentara. Artinya saya melihat Pak Gib sedang didisiplinkan Tuhan ya. Puji Tuhan. Ada lagi kah? Biar kita masuk sharing firman Tuhan. Oke, kalau tidak ada lagi, kita berdoa, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat, kau ambil seluruh hidupku di altar-Mu menyembah. Sekali lagi kita sama-sama mengangkat pujian ini. Ku buka hati untuk jamahan, berserah di hadirat, kau ambil alih seluruh hidupku di altar menyembah. Ambil alih pemberitaan firman sharing pada malam ini. Kami berdoa biarlah ibadah kami ini benar-benar Tuhan hadir. Kami rindu untuk terus mengalami Tuhan secara pribadi. Sekalipun kami masih ibadah melalui via Zoom, tetapi kami percaya Tuhan tidak terbatas. Dimanapun kami berada, Tuhan sanggup melawat, mengubah air mata menjadi sukacita. Kami percaya tidak ada akan Tuhan buat menjadi ada. Dan biarlah hati kami selalu fokus hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah pelayanan firman ini ke dalam tangan Tuhan. Urapi berkati hamba-Hamba-Mu yang sudah Tuhan pakai pada malam ini. Kiranya semakin Kau mempertajam selama mau berbicara. Biarlah Roh-Mu juga berkhotbah di hati kami. Sehingga kami disegarkan, kami disadarkan, kami dipulihkan, kami dimerdekakan, kami disembuhkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam semuanya, apa kabar semuanya Bapak Ibu, bisa jempolnya lah. Sudah sukacita ya, puji Tuhan. Hari ini saya sangat berterima kasih dan saya awalnya mau berbicara tentang Petrus, Kak Marta. Bagaimana Petrus dan Yohanes itu ada di gerbang indah, tetapi orang-orang di gerbang indah bukan orang-orang yang indah, tapi penyakitan, sakit semua. Emas dan perak tak punya. Tetapi jam 7 tadi, waktu mulai ibadah, saya baru mencatat jam 7, saya melihat persis sama bagaimana keadaan Kairos itu seperti peristiwa di zaman Habakuk. Ketika Nabi Habakuk itu diingatkan Tuhan untuk menubuatkan kepada orang-orang Israel, jangan fokus dengan keadaan. Ya kan? Nah, lalu saya mencatat itu, saya jatuh air mata saya mengerang, saya menangis. Memang ada beberapa yang saya tahu sedang dalam pergumulan. Tetapi saya bilang, Tuhan, saya nggak mau menjadi pesanan orderan. Saya nggak mau membawa pesan hati orang. Saya mau membawa pesan hati Tuhan.
Lalu Tuhan tiba-tiba ingatkan, iya nak, itu hatiku. Oh mantap ini sudah. Lalu saya bilang pas juga dengan hati saya, oh Tuhan terima kasih Tuhan. Nah, hari ini kita mau bicara tentang Habakuk. Saya berdoa, saya bernubuat, supaya seluruh Kairos, ingat, jangan teralihkan perhatianmu. Karena keadaanmu terkadang membuat fokus kita teralihkan. Berkat mujizat terbesar bukan lumpuh berjalan, bukan padang gurun berubah menjadi taman Tuhan, tetapi yang Tuhan mau hati kita semakin selaras, sefrekuensi, seirama, sehati dengan hati Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Saya akan membacakan firman Tuhan Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-17, 18. Saya berdoa, Bapak Ibu, teman-teman Kairos bisa menangkap poin ini. Karena ini saya percaya sudah sering kita dengar bagaimana Nabi Habakuk ini nih ayat yang sudah familiar banget. Tapi ini yang Tuhan taruh di hati saya untuk saya membagikan kepada Bapak Ibu. Saya membaca demikian firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Saya membahas sampai di sini dulu. Ini bicara tentang situasi kondisi yang dialami oleh orang-orang di sekitar Nabi Habakuk. Bagaimana nggak cukup cuman hanya pohon ara tidak berbunga, ditambah pohon anggur lagi tidak berbuah, tambah lagi pohon zaitun tidak mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan, kambing domba terhalau dan seperti menumpuk masalah itu. Belum selesai satu, berita-berita buruk itu, berita-berita tidak baik itu kayak seperti gelombang. Kayaknya dia mulai penggenapan nubuatan. Padahal bukan masalah yang Tuhan nubuatkan seperti gelombang laut, tetapi janji Tuhan dan kasih Tuhan. Katakan amin. Saya melihat ini yang terjadi jam 7 malam tadi. Seperti saya melihat satu gelombang yang sedang terjadi buat teman-teman Kairos. Bahkan mungkin kita seperti doanya Pak Gabe tadi. Marilah datang kepadaku yang lemah letih lesu dan berbeban berat. Ada kelesuan, ada keletihan, ada kelelahan. Sehingga nubuatan dari Kak Marta tadi, Petrus yang tidak mendapat apa-apa. Saya bilang ini kok seperti connect jam 7 saya dapat, jam 8 kurang 15 atau 8 kurang 20 tadi Kak Marta menyampaikan pesan bahwa seperti Petrus yang seorang penjala ikan yang tidak mendapat apa-apa. Hari ini mungkin Tuhan sedang mendapati engkau adalah seorang yang pengalaman dalam pekerjaan, seorang pengalaman dalam berdagang, seorang pengalaman dalam bisnis dan transaksi. Tetapi hari-hari ini mungkin Tuhan mengizinkan engkau sedang ada dalam satu situasi, kondisi di mana sepertinya mengecewakan. Tetapi Tuhan mau bilang hari ini, nah, ingatkan Kairos, awas. Jangan mau teralihkan fokusmu sama iblis. Karena satu, saat iblis masuk, iblis membujuk, Yohanes 10 ayat 10a bilang, dia mencuri. Ketika engkau fokus dengan situasi keadaan, maka yang hilang pertama yang dia curi apa? Sukacita. Damai sejahtera. Rasanya berdoa 1 jam itu, apalagi 15 menit. Kayaknya bosan, Bang. Tuhan mau bilang kepada Kairos malam hari ini, nah ketika engkau sedang dalam satu situasi, semuanya sepertinya tertunda. Semuanya sepertinya terhambat, atau sama sekali tidak menghasilkan. Dengar ini kata Tuhan. Tuhan mau kau tetap percaya. Haleluya. Haleluya. Karena Tuhan bilang sampai di ayat 18, keputusan yang harus kita ambil adalah apa? Namun aku
Kata Habakuk ini. Keputusannya, responnya adalah aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Artinya Tuhan mau bilang sama Kairos, kebahagiaan, kepuasanmu bukan didapat dari situasi kondisi yang aman. Tetapi kepuasanmu, kebanggaanmu, kebesaranmu ketika engkau tetap ada di dalam Tuhan. Yang susah saya katakan amin. Tuhan mau bilang kepada kita hari ini, ketika engkau di dalam Tuhan, maka Yohanes 15, maka Tuhan berkata, jikalau engkau tinggal di dalam aku, dan aku tinggal di dalam engkau, mintalah apa saja. Katakan amin. Karena Tuhan bilang ketika engkau fokus dengan situasi keadaan yang tidak menghasilkan, engkau seperti terpisahkan dari pohon itu. Sehingga engkau keluar. Makanya Alkitab dalam Yohanes pasal 15 bahwa ketika ranting itu dipisahkan, ketika engkau memisahkan diri dari hadirat, engkau kering. Hari ini Tuhan mau bilang kepada teman-teman Kairos, omsetmu sepertinya di luar dari jangkauan. Harusnya bisa mencapai target. Harusnya pekerjaanmu bisa maksimal. Pelayananmu harusnya berkembang besar. Sama, tadi pagi saya berpikir Kak Marta. Ada beberapa pelayanan saya yang harusnya rutinitas tiap bulan. Itu meninggal semuanya. Kena COVID. Nggak ada lagi pelayanan bulanan. Sampai saya bilang, Tuhan bukan hanya mengizinkan menutup, tapi dipanggil pulang. Sampai tadi baru jam 6 sore habis main bulu tangkis, saya ngomong sama istri. Ini perlu kentang ikat pinggang. Ada sesuatu. Lalu Tuhan rombak. Jam 7 malam Tuhan rombak. Supaya Kairos jangan bergantung kepada keadaan. Kenapa Tuhan izinkan pohon ara, pohon zaitun, ladang, kambing domba tidak menghasilkan? Supaya bukan dari situ kita bergantung. Ada amin. Ada amin. Tuhan mau Kairos diberkatilah engkau yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah engkau yang tetap menaruh harapan kepada Tuhan. Tuhan taruh di hati saya hari ini adalah ketika engkau ada dalam situasi, coba kita baca dalam Mazmur 23. Saya mau ajak kita baca Mazmur 23. Ayat 18 kita tahan tadi, aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Ya, kita kunci di situ dulu, kita lompat dulu di Mazmur 23. Ini juga sama. Daud juga mengalami hal yang sama. Ya, saya diberkati dengan firman Tuhan. Hari ini saya mencatatnya, ya, ayat yang keempat, ya. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman. Ini ada satu posisi di mana Daud mengalami situasi kondisi yang dia berjalan dalam lembah kekelaman. Tetapi di ayat selanjutnya dia berkata, aku tidak takut bahaya. Kenapa dia tidak takut bahaya? Dia memandang Tuhan, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Firman Tuhan bilang kepada kita pada malam hari ini, Daud juga pernah mengalami masa-masa yang sulit. Kalau kita baca di dalam 2 Samuel pasal 21, Daud juga pernah ada di posisi di masa-masa yang sukar, masa-masa kelaparan. Tetapi saya mau ambil posisi Daud yang menyendiri, yang sendiri, yang di mana dia berjalan dalam lembah kekelaman. Nggak ada siapa-siapa. Lembah, gelap. Belum binatang dan lain sebagainya. Di mana dia mungkin hari-hari itu dipertaruhkan nyawanya. Bisa jadi binatang buas akan menyergapnya. Bisa jadi binatang yang beracun menyentuh badannya.
Tetapi saya mau bilang kepada teman-teman Kairos, situasi kondisi yang dialami oleh Daud, keputusan atau responnya, dia berkata, aku tidak takut bahaya. Sebab Tuhan beserta. Tuhan mau bilang kepada teman-teman Kairos, Tuhan beserta. Tuhan ada buat saya dan semuanya. Saya melihat, Kak Marta tadi melihat, bahwa Tuhan, ya Kak Marta bilang bahwa Tuhan sangat mengasihi Kairos. Tuhan tidak mendapati hati Kairos bersungut-sungut. Tetapi malam ini mungkin ada sesuatu yang kau rasakan. Mungkin kau berkata, Tuhan, apakah aku gagal? Baik dalam pekerjaan, membangun keluarga, baik Tuhan memegang keuangan, atau mungkin kau ada dalam sebuah titik, ini bisa nggak aku ini ada terobosan? Sementara aku lihat kiri, kanan, depan, belakang, mentok, gelap, lembah gelap. Tetapi Tuhan mau beritahukan kepada teman-teman Kairos pada malam ini. Biarlah engkau berkata, aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Kata arti bersorak-sorai di dalam Tuhan artinya apa? Dia tahu fokusnya bukan situasi dan keadaan, tapi fokusnya ada tetap di dalam hadirat. Itu yang pertama. Yang kedua, Daud melihat lembah kekelaman, tetapi mata rohaninya memberitahukan ada Tuhan besertanya. Itu sebabnya saya memberitahukan kepada teman-teman Kairos. Mata yang kau lihat hari ini, keuanganmu mungkin kau dirugikan, pekerjaanmu tidak melampaui target, atau keluargamu sedang mengalami pertengkaran, perselisihan, seperti banyak sekali masalah demi masalah yang muncul. Saya mau bilang hari ini, mata yang teman-teman Bapak Ibu lihat terbatas. Tapi pertanyaan saya malam ini, apakah engkau melihat dengan mata imanmu ada Tuhan yang menyertaimu? Ketika engkau melihat dengan mata iman, ada Tuhan beserta dengan engkau. Saya percaya, Tuhan bukan hanya mengubah keadaan, tetapi akan mengubah hatimu. Supaya hatimu semakin mencintai Dia lebih dari segalanya. Haleluya. Tuhan mau bilang kepada teman-teman Kairos pada malam ini, bersukacitalah. Ayo kita bersorak-sorai. Mungkin hari ini atau semalam kau menangis karena satu keadaan demi keadaan. Saya juga tadi jam 5:30 sore, jam 5, tadi baru pulang pelayanan, saya bilang, Tuhan. Tetapi ketika jam 7 malam, ada satu roh yang berbicara di hati saya. Engkau harus bersorak-sorak. Engkau harus bersukacita. Saudara yang terkasih, kita bersorak-sorai, bersukacita. Saya percaya, bukan karena dunia memberi sesuatu. Tetapi karena ada sukacita sorga, Raja Damai itu, yang memerintah di hati ini. Saya kasih lagi ayat, Yohanes pasal 15. Yohanes pasal yang ke-15, saya membaca mulai dari ayat pertama. Ya. Kita agak panjang malam ini, saya berdoa nanti saya kasih ada beberapa orang, pernah nggak ada di posisi yang dialami oleh Habakuk? Ketika engkau menang di posisi itu, mohon nanti buka mute-nya. Supaya kita sama-sama sharing, bisa nggak sih bersukacita, pohon ara tidak berbunga, pohon zaitun tidak menghasilkan, kambing domba, ya kan, lembu sapi, ya kan, bisa nggak sih kita tetap tegak kepala? Bisa nggak sih kita tetap tertawa? Nanti mungkin ada beberapa orang bisa bantu untuk kita sharing, karena saya melihat wajah-wajah di sini, wajah-wajah yang harap-harap cemas. Harap-harap cemas. Kalau kata Kak Eva, ngeri-ngeri sedap. Saya melihat wajah-wajah yang ngeri-ngeri sedap ini. Tapi saya membalikkan keadaan. Sedap-sedap ngeri aja lah. Sedapnya 2 kali, ngerinya sekali. Haleluya.
Baik, saya akan membaca. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Wow. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi, situasi, kondisi yang kita alami ada dua kemungkinan. Bisa kita berbuah, kita dibersihkan. Bisa juga Tuhan izinkan terjadi, tidak menghasilkan sama sekali, supaya keluar sejauh mana kualitas imanmu kepada Tuhan. Apakah engkau seperti anak kecil yang merengek-rengek, atau engkau tetap berkata, sekalipun Tuhan tidak tolong aku akan tetap mengikut Tuhan. Tuhan izinkan seperti Ayub, seperti Daniel. Yang kedua, Tuhan bersihkan supaya kita semakin berbuah. Ya kan? Kamu memang sudah bersih. Karena firman yang telah kukatakan kepadamu, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dengar ini Kairos, saya bernubuat buat kita malam ini. Markus 11 ayat 24. Sama dengan Yohanes 15 ayat yang ke-7. Mintalah apa saja. Saya mau bilang begitu. Minta apa saja saya percaya. Roh Kudus akan mengajari engkau. Saya bernubuat malam hari ini. Tuhan mengabulkan doa. Saya berdoa ada pembalikan keadaan. Bukan hanya keadaan, situasi, kondisimu yang Tuhan ubah. Tetapi saya bernubuat supaya haus lapar akan Tuhan. Cinta yang bergelora kepada Tuhan semakin berkobar-kobar. Kemanapun engkau pergi, mau engkau naik mobil, naik motor, naik kereta, dimanapun engkau berada, hadirat Tuhan semakin kuat engkau rasakan. Dan proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup, dengar ini baik, supaya engkau berbuah banyak. Pesan yang Tuhan mau berikan kepada Kairos, jangan pernah engkau menyelesaikan persoalanmu dengan kekuatanmu sendiri. Tetap libatkan Tuhan. Ambil waktumu bangun pagi-pagi benar. Latih dirimu untuk mendeklarasikan firman. Ambil waktumu untuk berpuasa. Berendam dalam hadirat Tuhan. Saya percaya pohon ara yang tidak berbunga, pohon zaitun yang tidak menghasilkan, lembu, kambing, domba, dan lain sebagainya yang tidak menghasilkan dan mengecewakan. Hari ini aku sebagai hamba Tuhan sudah melihat engkau akan bersorak-sorai. Engkau akan bersuka cita. Engkau akan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu yang lepas kandang. Aku bernubuat kepadamu teman-teman Kairos. Tuhan ada beserta dengan engkau. Engkau tidak berjalan sendirian. Engkau tidak berjalan dengan sendirian. Sebab Tuhan ada bagimu. Haleluya. Saya melihat ini, ketika saya mencatat ini jam 7 malam tadi, Tuhan bilang, nak, lihat kan, mereka berbuah banyak. Kata minta, ini bicara tentang Tuhan tahu apa yang Tuhan mau berikan kepada saudara-saudara. Mungkin hari ini kau belum meminta. Atau kau takut. Karena takut mungkin kau kecewa.
Karena engkau pernah mungkin meminta kepada Tuhan. Tapi sepertinya engkau menangis karena waktu yang tidak tepat. Tetapi malam ini, saya berdoa. Ketika engkau meminta, sama seperti ketika Tuhan bicara kepada Petrus. Tolaklah, bertolaklah, minta. Guru, telah sepanjang malam. Hari ini sama juga dengan cara kita meminta. Kita sudah ngomong berulang-ulang. Sepertinya belum ada sebuah terobosan. Tapi dengar hari ini, ada satu pesan profetis yang Tuhan mau sampaikan kepadamu. Hari ini, mintalah. Sebentar kita akan berdoa. Berdoalah. Minta kepada Bapa. Maka apa saja yang kau minta, Bapa sanggup melakukan itu. Haleluya. Haleluya. Ingatlah Bapa kita bukan Bapa yang kejam. Bapa kita bukan Bapa yang seperti orang-orang duniawi. Bapa kita adalah Bapa yang pengasih dan penyayang. Mungkin hari ini kau minta hati. Mungkin hari ini kau minta pikiran. Mungkin hari ini kau minta mata. Mungkin hari ini kau minta telinganya Tuhan. Minta. Atau kau sedang berdoa malam ini, Tuhan kasih pasanganku, kasih atasanku, kasih orang-orang di sekitarku hati yang mencintai. Minta. Tuhan akan berikan kepadamu pada malam ini. Atau kau minta satu perusahaan. Atau kau minta sebuah breakthrough keuangan. Minta. Karena malam ini Tuhan mau bilang, ku ubah ratap menjadi tarian. Haleluya. Saya diberkati ketika saya dengan pelayan. Sepanjang jalan, saya menyembah Tuhan. Karena dari Serpong ke Cibubur cukup waktu yang panjang, 1,5 jam. Saya bilang, Tuhan, saya mau melayani. Tapi saya rindu Tuhan berjumpa dengan saya di mobil. Saya nggak pernah baca ayat ini. Setelah sekian lama saya menghabiskan baca kitab dari Kejadian sampai Wahyu. Saya jarang baca Wahyu. Tiba-tiba Tuhan taruh di hati saya. Nah, baca Wahyu. Saya mau ajak kita hari ini membaca. Wahyu pasal yang ke-21. Ayat yang keempat. Baik Bu Christine, nanti kita doakan Vina. Kita minta TB parunya sembuh dalam waktu yang Tuhan tentukan. Kita mengimanin Vina panjang umur. Tadi bahasa Tuhan, mintalah. Saya minta sebagai hamba Tuhan, Vina panjang umur. Sembuh dalam nama Yesus. Baik. Wahyu 21 ayat 4 demikian firman Tuhan. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan. Atau ratap tangis. Atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ini yang dilihat oleh Evelyn tadi. Waktu saya dapat ini, saya teriak. Saya doain Kak Eva, saya doain Pak Gapi, saya doain Kak Lisa, Pak Teo. Karena saya tahu ada beberapa pergumulan teman-teman Kairos. Bang Joni, Kak Marta, Bu Christine. Saya teriak di mobil, saya bilang, Tuhan, kau udah ambil teman-teman pelayananku. Yang meninggal ini suka saya mensupport saya kalau saya keluar kota. Meninggal. Dan ada beberapa teman-teman yang lain juga mungkin karena kesusahan, kesulitan. Mereka berdiam diri. Saya bilang, Tuhan, ada lagi saya dengar. Kemarin saya dengar juga Kak Eva, saya mendengar juga yang lain. Saya bilang, Tuhan. Sampai saya
Benar yang Kak Marta bilang, tapi saya bilang yang kau tinggalkan ya Tuhan. Gitu. Kenapa posisi rohaniku nggak seperti 2 tahun yang lalu? Kenapa kelelahan, keletihan itu, kebingungan itu, tiba-tiba semuanya. Tiba-tiba waktu saya teriak ini, saya tiba-tiba dapat ayat dari puji Tuhan waktu jalan dari Pondok Indah, dari veteran ke Pondok Indah itu kan cukup panjang macetnya. Tiba-tiba saya mendengar di telinga saya, Wahyu 21 ayat 4. Baca. Sekarang, saya ambil handphone. Yang memberkati saya adalah, ia akan menghapus segala air mata. Air mata saya ini bukan air mata susah saya. Air mata ini adalah susah teman-teman. Saya bilang, Tuhan kok nggak kasihan ya aku? Tuhan dengarlah doa mereka. Yang anak mereka, yang pekerjaan mereka, atau sembuhkan kayak yang sakit, orang mati kayak hidup. Gitu. Makanya saya takut kadang-kadang diundang ke ICU. Gitu saya datang, besoknya mati. Saya bilang, Tuhan lama-lama saya kayak pencabut nyawa. Saya bilang, apa? Saya berharap hidup. Makanya saya takut Bapak Ibu kalau Bapak Ibu undang saya ke ICU. Saya bilang, Tuhan kenapa setiap saya datang kok pada mati? Bukan sembuh. Tuhan ini sahabatku Tuhan. Dia banyak menolong. Orangnya sederhana Bapak Ibu. Baik banget. Saya kehilangan beliau. Saya bisa bilang Tuhan, belum lagi teman-teman yang lain. Waktu saya baca ini, ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Saya percaya sebentar kita akan merayakan Paskah. Yesus mati di atas kayu salib. Tuhan bilang selesai. Maut telah dikalahkan. Tidak akan ada lagi perkabungan. Atau ratap tangis. Atau duka cita. Jelas banget loh. Ratap tangis, cita. Benar orang berduka cita. Sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Itu yang dilihat sama Felin tadi. Karpet telah dibentangkan. Bicara karpet itu artinya apa? Tamu mau datang. Perjalanan baru dimulai. Betul nggak sih Bapak Ibu? Kalau kita membentangkan karpet berarti kan itu tamu istimewa. Tuh. Kalau Tuhan bentangkan karpet, kita adalah mempelai yang sangat istimewa di mata Tuhan. Nanti teman-teman baca di rumah Mazmur 45. Minta Roh Kudus buat kita pengerti. Minta Roh Kudus kasih pengertian. Di mana seorang raja sangat bersuka cita melihat mempelai. Ketika saya membaca itu, wah, pagi-pagi benar, rasikara mataka. Saya rindu saat Tuhan memandang saya. Dia begitu sangat bersuka cita. Saya berdoa saat Tuhan memandang teman-teman Kairos. Tuhan bilang, aku sangat bersuka cita. Nanti baca di rumah masing-masing habis ibadah ini. Dan saya berdoa, Yohanes pasal 15. Ayat yang ke-7 berkata, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Imankan. Apa yang kau minta malam ini, terima. Ingat minggu lalu Pak Aristo bilang, Tuhan membuat sesuatu yang baru dari minggu lalu. Kita mulai bikin catatan Bapak Ibu. Minggu depan ada nggak yang tumbuh? Ada nggak yang baru? Ya, kita mau bikin patokan mulai malam ini aja. Minggu depan, nanti saya akan tanya kalau saya mau mulai seri. Ada yang tumbuh nggak? Kita. Ada Pak Pendeta, tumbuh mati lagi. Jangan matinya dibanyakin, tumbuhnya aja. Haleluya. Haleluya. Nanti kita bikin minggu depan satu siklus grafik. Ada nggak yang tumbuh dari doa-doa yang kita naikkan? Boleh ya. Nanti kalau minggu depan kita sharing, saya minta waktu 10 menit, 1-2 orang lah. Ada yang tumbuh. Gitu. Ya. Kita berdoa, saya tetap sukacita, ya Kak. Bapak Ibu, Pak Theo juga tetap sukacita. Bu Vita kemarin
Ini pula juga perlu pergumulan nih di mesnya nih. Pak Ustadz pula yang maju, bukan pendeta yang maju. Dia bilang ini benar-benar ini setan ini, ya kan? Ada beberapa karyawan kerasukan Pak Gep, kayaknya Pak Gep mesti diutus ke sana nanti. Iya, sebetulnya paginya itu saya bilang sama Mbak yang, jadi ada Mbak yang suka ke sini bebersihan itu tinggal di situ juga kan, istrinya karyawan yang kerja sama Pak Theo. Terus saya bilang sebetulnya kalau itu panggil saya juga, maksudnya saya juga mau doain gitu kan. Cuman mereka tuh tidak pernah ngomong tentang itu gitu loh. Ngomongnya pas udah lewat, udah kejadian gitu. Karena di sini saya juga sempat waktu itu karena saya dulu pernah punya pembantu yang dibaptis Pak. Karena persekutuan doa yang saya adakan di rumah itu dia tertarik, terus saya bawa, waktu itu saya masih di gereja yang lama, saya bawa ke gereja yang lama, dia nggak mau, dia bilang kok ini lagu-lagunya beda Bu, nggak sama kayak di rumah, karena kalau di rumah persekutuan doa karismatik itu kan. Terus saya bilang kamu mau yang itu ya saya bawalah, justru saya ke gereja yang sekarang ini karena awalnya karena mau bawa dia gitu, mau bawa dia, tapi setelah dia akhirnya dia sempat dibaptis dan dia merasakan hadirat Tuhan, itu si Mbak itu. Terus saking dia sukacitanya, dia taruh di Facebook-nya lah, di apanya lah, tentang Tuhan segala sesuatu. Terus dia punya pacar, dia minta pacarnya kalau telepon pacarnya nyanyiin lagu, dan dia nyanyi lagu rohani. Saking sukacitanya, jadi dia sudah nggak tedeng aling-aling lagi, udah open begitu. Nah, terus ketahuanlah sama orang-orang lain yang ada, karyawan lain yang ada di toko saya. Nah, terus dia diintimidasi gitu. Dia dibilang, kamu nggak boleh, itu kan kamu mesti tolak, katanya gitu. Itu kan kafir, itu apa. Pokoknya nggak boleh, kamu mesti tolak. Iya, soalnya saya dimimpiin, katanya saya dimimpiin. Iya, tapi kamu mesti tolak gitu. Mestinya kamu tolak, bla bla bla. Itu dia bilang. Jadi dia bergumul juga, akhirnya dia nggak tahan, dia keluar, padahal dia niat mau ikut SPK waktu itu, kalau di gereja itu mau ikut sekolah itu udah daftar gitu, tapi akhirnya sebelum waktunya dia udah keluar gitu. Ya udah, jadi saya tahu bahwa di toko itu sebetulnya ada yang fanatik dan menjaga-jaga gitu. Terus saya juga pernah punya anak. Jadi saya pernah sekolahin anak itu. Dia kan tadi mau sekolahin di kampung. Saya pikir kalau dia sekolah di kampung, dia tinggal di sini. Saya takut masuk termasuk pikiran-pikiran yang dicuci otak lah gitu ya. Saya pikir anak kecil sih memang masih TK. Jadi saya bilang kamu sekolahin di itu aja, di gereja tuh ada sekolah kecil tapi saya percaya bagus lah gitu ya. Nah, di situ saya juga sama karyawan yang lain seperti dianggapnya saya mungkin ya kristenisasi, dan satu karyawan yang di toko itu ngomong ke Mbak saya, kamu kenapa masukin anak kamu sekolah di situ, katanya gitu. Yang penting kan agama, kenapa kamu nggak masukin ke sekolah Islam gitu kan, yang penting kan agama, katanya. Jadi Mbak saya pun diteror juga waktu itu sama yang di toko gitu kan. Jadi saya kesininya itu saya yakin pasti mereka bersekutu untuk menolak ininya saya gitu loh, caranya saya gitu. Karena ya itu udah kelihatan sih gitu dari cara mereka gitu bicara gitu. Ya jadi akhirnya yang dia panggil berkali-kali, padahal berkali-kali udah ada yang orang pintar, ada yang ustadz. Nah, kemarin terakhir ustadz juga gitu. Ya, makasih Bu Pita buat sharingnya. Ya, Tetapi memang ada beberapa yang saya nanti akan sharing ke Ibu. Saya mendapat berita baru dari surga itu bukan hanya orang, Bu. Tapi saya melihat ada sesuatu yang Tuhan bukakan di mana mungkin orang menginginkan usaha Ibu. Jadi dia ganggu karyawan. Gitu. Ya. Oh, gitu ya. Iya. Tapi nanti, jadi kita nggak usah fokus doain tempat. Nanti kita berdoa
untuk usaha ibu. Bisa juga Pak Theo, karena itu mes itu kan karyawan bukan hanya Flynn kan, bukan hanya bakery kan, Iya, gabung Pak. gabung kan, iya. Itu yang Tuhan bukakan. Jadi, bukan tempat yang bermasalah. Ini supaya usaha ini diganggu. Ya, nantilah itu pembahasan yang lain. Kita pembahasan minta sama Tuhan dulu. Ya, Ya oke kan? Pak. Makasih Nah, Pak. terus tadi saya bilang, apakah Bapak Ibu, teman-teman, pernah nggak ada di posisi di mana pohon ara, pohon zaitun, lembu kambing domba, kambing, ya lembu kambing tidak menghasilkan. Pernah nggak di posisi itu, lalu Tuhan ubah tiba-tiba. Nah, bagaimana cara Tuhan ubahnya? Apa yang Bapak Ibu lakukan, teman-teman lakukan? Mungkin bisa sharing sedikit, 1-2 orang kalau ada. Atau memang masih tetap ada di padang gurun semuanya? Janganlah, Anda lah yang saksi. Kayak apa lagi di jalan kayaknya nih? Kayak Ya, apa mau aku sering Ya, gimana Kak Marta? aku sering dikit ya, cuma bukan pohon zaitun tidak berbuah, tapi agak-agak mirip lah gitu ya. Udah satu kali lagi nyuci kan, terus bilang sama Tuhan, ini kok lama banget gitu ya, kok janji nggak dijawab kan gitu kan. Jadi satu kali gini, sudahlah Tuhan, aku nggak mau lagi nyembah Tuhan gitu. Begitu waktu itu kan, udahlah aku nggak mau nyembah Tuhan gitu kan, aku nggak mau lagi nyembah Tuhan. Tapi itulah Tuhan Yesus itu baik, Roh Kudus itu luar biasa. Terus saya tuh dibawakan ke lihat itu setan. Setan itu buat baik, tapi ujung-ujungnya jahat. Setan itu buat jahat, ujung-ujungnya pun tetap jahat gitu ya. Terus dikasih lihat lagi kan itu orang itu gitu kan. Terus saya bilang, Tuhan Yesus ampuni aku. Akhirnya aku bilang begini, sekalipun janji tidak Tuhan tepati, tapi Tuhan tetaplah Tuhan Yesus yang aku sembah. Nah itu, jadi aku cerita sama Joni kan, John, aku pernah sekali titik itu rasanya penat, apa semuanya kok nggak dijawab gitu ya. Terus aku bilang sama Joni, aku bilang sama Tuhan gini, John, aku nggak mau nyembah Tuhan lagi lah gitu kan. Aku bilang gitu, cerita sama si Joni tetangga. Terus aku bilang gini, padahal kalau aku nggak nyembah Tuhan, siapa yang rugi aja? Tuhan nggak rugi kayaknya ya, aku yang rugi ya gitu. Ketawa akhirnya kan. Nah, tapi itulah Roh Kudus itu baik. Roh Kudus itu ngajarin, ngasih tahu gitu ya. Pokoknya indah lah. Akhirnya terucap oleh mulutku spontan, sekalipun janji tidak Tuhan tepati, tapi Tuhan tetaplah Tuhan yang aku sembah. Itu aja sih sharingnya. Saya diberkati dengan kalimat kakak tadi, dan saya berdoa Roh Kudus juga memberikan kekuatan kepada teman-teman Bapak Ibu mendeklarasikan iman dan firman. Mendeklarasikan iman dan firman. Sekalipun janjimu tidak digenapi, aku tetap percaya. Amin ya Kak Ipa ya, Pak Theo ya, Pak Gabi, Pak Risto, Bang David, Kak Lince. Kak Lince ini apa ya? Kak Lin, tadi Bu Vita waktu ngomong tentang perusahaannya, apa yang Kakak lihat? Ini spesialis pelepasan soalnya di sekarang. Kalau dokter ada dokter gigi, dokter mata, dokter ini. Nah ini dokter bagian dalam. Bagian dalam. Nggak ada Pak, blank. Berarti dia ada di padang gurun, Gitu. Lagi bergumulan. Ya, deklarasi iman dan firman. Nah, tadi saya pikir kakak dapat sesuatu waktu kita bahas tentang perusahaannya Bu Vita. Gitu. Nah, saya berdoa seperti ayat terakhir ya. Saya baca baru nanti satu orang lagi ya. Mazmur 121 ayat 1. Ya, tapi di sini ada orang baru, bukan orang baru sih, anak Tuhan, Ibu Anastasia ya. Ini temannya Bu
Vita, selamat bergabung Ibu Anastasia. Kairos, PD Kairos menyambut dengan sukacita dan kami berdoa percaya Tuhan akan melawat Ibu dan sesi keluarga besar. Apa yang diminta dan doakan kami mengimani. Ibu pernah ke Kairos kah? Belum pernah Pak, baru mau tapi kena halangan COVID tuh ya, kayaknya diajak Vita. Oh gitu. Baru mau diajak terus ada COVID itu. Oh iya. Selamat bergabung ya Ibu. Kita berharap, kita berdoa minggu depan bisa bergabung bersama-sama. Ya ini Kairos dari berbagai kota. Iya. Jadi ada beberapa kota dan kita berharap semua kita bisa sama-sama sharing mendengar firman Tuhan. Saya tutup dengan ayat terakhir, baru nanti saya minta satu orang untuk sharing. Mazmur 121 ayat pertama dan kedua, demikian firman Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan mau bilang kepada teman-teman Kairos, saat apapun situasi, kondisi, keadaan mengecewakan, tetaplah engkau berkata bahwa pertolonganmu bukan dari perusahaan, bukan dari keluarga, bukan dari pekerjaanmu, usahamu, tapi pertolonganmu datang di dalam nama Yesus. Aku berdoa apa yang tertunda dan hilang Tuhan kembalikan beberapa minggu ini. Di dalam nama Yesus tidak ada berkat yang datang dari Tuhan diambil oleh iblis. Iblis gak boleh mencurinya. Iblis tidak boleh mencurinya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Baik, satu orang ada yang mau sharing? Buka mute ya, kalau mau bicara. Semua mau berlomba bicara kayaknya. Cuman malu-malu. Ya, Ampen mau mengucap terima kasih atas dukungan doa waktu ke Surabaya untuk mendoakan satu proyek yang digeluti kemarin minggu kemarin Pak Pen bilang pada saat kita mau mengerjakan sesuatu kita udah feeling gitu bahwa di dalam alam pikiran kita udah tahu itu bakal menang atau kalah itu udah di dalam pikiran gitu. Jadi pada saat saya ke Surabaya itu saya udah punya keyakinan kayaknya bisa menang, tapi minta didukung doa dan baru hari ini ketahuan hasilnya menang gitu Pak. Jadi ya untuk ya pergumulan yang kalau Tuhan katakan kesusahanmu sehari cukup sehari, ya aku rasakan hari ini hasilnya Pak untuk bulan ini bisa lewat lah gitu. Terima kasih Pak Pen. Bahasa terakhir itu untuk bulan ini bisa lewat. Oh Tuhan, untuk selamanya bisa lewat dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Ya, saya diberkati dengan bahasa menang ya. Menang. Kita semua akan menang. Menang karena Kristus telah mati di atas kayu salib. Dan kita disebut lebih dari pemenang. Amin. Saya berdoa, saya bernubuat malam ini minta apa yang Tuhan gerakkan di hatimu untuk berdoa. Nanti minggu depan kita akan evaluasi apakah yang kita minta itu tumbuh atau belum. Pasti tumbuh, cuman waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan. Tapi kita berdoa kairos Tuhan terjadi minggu-minggu ini sehingga kita akan disebut oleh orang banyak tanda ajaib. Ada yang mau ditambahkan lagi Pak Risto, Pak Gep? Pak Gep senyum aja dari tadi ya. Bahagia sekali dia. Enggak, saya tertarik dengan ucapannya Pak Theo tadi. Ya, bulan ini lewat. Puji Tuhan, memang orang Amerika sama Rusia berpikir bagaimana caranya ke bulan. Ya kan? Beda, lebih hebat orang Indonesia. Ya kan? Mereka masih mikir caranya ke bulan, tapi kalau kita orang Indonesia, bagaimana kita bisa bertahan dari bulan ke bulan. Puji Tuhan. Itu luar biasa. Intermezzo saya, Pak. Oke. Puji Tuhan. Ya, itu karena Tuhan kita bisa bertahan dari bulan ke bulan. Itu yang disebut sukacita dari sorga.
Pak Gib bisa aja membuat kita semua tertawa. Haleluya. Makasih Pak Gib. Tuhan memberkati Pak Gib berlimpah-limpah. Ada lagi Bang Joni, Pak Aristo? Pak Tuhan, sorry, maaf Bu Christine. Tadi saya lupa ada kegiatan buat Bu Christine. Tadi saya pas Bu Christine kasih tahu itu message itu ya, saya merasa berdosa banget. Tuhan bilang begini, Bu, tetap pandang Tuhan. Percaya, tetap pandang Tuhan. Tadi saya diperlihatkan Bu Christine tuh wajah Bu Christine ini. Dia melihat, nggak tahu apa yang dilihat gitu kan. Nah, terus Tuhan bilang begitu. Tetap pandang Tuhan dan percaya. Itu saja sih yang Tuhan pesankan. Tuhan Yesus memberkati. Baik. Bu Christine tetap pandang Tuhan dan percaya. Kita akan masuk dalam pujian sekali lagi. Kita bisa bertahan 7 menit. Ya. Kita akan menyembah Tuhan dan kita minta penguatan. Kalau tidak ada lagi yang mau bicara, ya. Oke, baik. Bang Joni mau bicara? Sebelum saya tutup. Oke, baik. Saya mau sharing ya. Pak Obi, Pastor, dengan teman-teman semua. Ya, mungkin perjalanan hidup saya, sebagian besar juga Pak Obi tahu lah ya, pergumulan kami. Jadi saya mau encourage teman-teman semua. Tidak ada kata kita berbangga atau terus bersuka cita karena kita masih di dunia ini. Tetapi kita berbangga semuanya karena Tuhan. Kalau saya mau kasih quote bahwa penderitaan kita di dunia ini itu justru membawa kedekatan saya dengan Tuhan. Itu yang saya alami. Jadi masa-masa kalau istilahnya padang gurun itu kami alami gitu. Saya alami secara pribadi. Bahkan itu Kak Marta salah satu kakak saya, sahabat saya, teman saya yang sangat mengerti dan melihat keadaan kami gitu. Dan dia juga salah seorang yang membantu dan menolong saya, dan saya melihat doa-doa Kak Marta dan jemaat Tuhan yang ada di Jalan Denai, Medan itu, termasuk Pastor Obi juga, yang sangat memberi kekuatan bagi iman saya gitu ya. Nah, memang pada masa-masa sukar yang saya ambil keputusan adalah saya mendekat kepada Tuhan pada waktu itu. Mendekat kepada Tuhan, terus kemudian mengkonfirmasi dan mengafirmasi firman Tuhan apapun keadaannya gitu ya. Dan bahkan saya mengalami perubahan paradigma tentang kehidupan gitu, paradigma tentang kehidupan, paradigma tentang siapa Tuhan, bukan tentang siapa Tuhan kepada orang lain, tetapi dengan kepada saya. Itu yang saya alami, sehingga paradigma ini membuat saya mengerti betul apa itu keinginan Tuhan di dalam saya dan keinginan saya yang harus saya taruhkan kepada firman Tuhan. Itu yang saya dapat. Terus kemudian sebelum pada saat keadaan saya lagi dalam tanda kutip itu pergumulan, teman-teman saya yang Kristen juga itu bercerita tentang tips-tips bagaimana supaya kita berkemenangan di dalam Tuhan. Mereka berkata-kata bahwa masa padang gurun itu memang ada dan mereka sudah lewati gitu ya. Dan pada saat itu memang saya lihat teman saya ini, sahabat saya ini dalam hidup yang berkecukupan gitu ya, berkecukupan. Tetapi tahukah teman-teman bahwa selama di dunia ini yang seperti saya katakan sebelumnya, tidak ada yang perlu dibanggakan, tidak ada yang perlu dimegahkan, karena akhirnya sekarang teman saya itu pun juga harus, kalau dalam dikatakan di padang pasir dia balik lagi berarti ke padang gurun, dia harus balik lagi berarti ke padang gurun. Dia sedang bergumul,
malah kebalik minta dukungan doa, bantu doa dengan saya gitu. Nah, yang membuat saya terkagum-kagum sama Tuhan itu adalah bahwa sebenarnya keadaan dunia ini, keadaan kita di dalam tanda kutip berkecukupan itu justru membuat kita berbahaya, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Kairos. Berbahaya dalam artinya dipertanyakan lagi keimanan saya gitu. Tetapi ketika saya pada masa-masa sukar, justru saya dekat dengan Tuhan. Bisa berdoa di subuh jam 12, jam 1, jam 3 gitu ya. Nah, perubahan paradigma yang saya alami ketika masa-masa sukar itu adalah saya tidak lagi memandang bahwa berkat-berkat yang saya dapat dari pekerjaan itu menjadi prioritas. Tetapi yang saya percaya itu adalah bahwa Tuhan mencukupkan segala sesuatu menurut kehendak kali, menurut kekuatan dan kekayaan Tuhan kita yang kita sembah. Jadi tidak perlu bermegah. Saya juga mengingatkan istri dan anak-anak saya, kalau apapun yang kita dapat itu sebenarnya bonus ya dari Tuhan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita memandang segala sesuatu itu adakah Tuhan di dalamnya. Itu yang saya terus sampai sekarang saya terus mengulang-ulang bahwa tidak ada yang perlu dibanggakan dari dunia ini. Jadi berbahagialah, saya mengkonfirmasi, mengencourage teman-teman, berbahagialah ketika kita di dalam masa-masa sukar ini. Karena justru masa-masa sukar ini, jika iman kita tumbuh, maka kita akan mendeklarasikan firman Tuhan dan kita berkesempatan mengalami Tuhan yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Mengalami Tuhan itu adalah kita berkata-kata dengan masalah kita, kita berkata-kata dengan keadaan kita. Kita mengubahnya dengan seperti yang Tuhan janjikan, yang firmankan. Nah, sampai sekarang, jadi Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, sampai sekarang tuh saya tidak pernah tidak pernah mengharapkan segala sesuatu itu lebih dari keinginan-keinginan ya. Walaupun kadang kalau kita dapat berkat ya bersyukur dan bersukacita. Tetapi kalau tidak dapat berkat itu pun saya tahu Tuhan tetap mengasihi saya. Dan itu membuat saya bertahan. Ya kayak Pak Gabe, kita bertahan dari bulan ke bulan. Ya memang itu memang Tuhan taruh kekuatan kita gitu loh. Supaya apa? Kita tetap memuji dan menyembah Tuhan. Itu intinya. Esensi bahwa hubungan dan relationship kita dengan Tuhan itu terus bersinergi, terus berdekatan. Karena sekarang justru saya berdoa ya, bantu doa teman-teman supaya kami terus mendapatkan jiwa-jiwa untuk membawa jiwa-jiwa mengenal Tuhan gitu ya, dari persekutuan maupun dari perbincangan maupun dari relasi-relasi kerja. Itu yang menjadi doa saya supaya apa? Supaya jangan hilang kekaguman saya dengan Tuhan ketika masa-masa sukar itu gitu. Itu yang saya terus mengafirmasikan dan mengencourage diri saya. Itu yang saya mau bagikan teman-teman Kairos, Pak Pendeta. Tuhan berkati. Terima kasih Bang Joni, Tuhan memberkati, luar biasa sharingnya. Saya berdoa setiap kata demi kata tadi yang Abang lepaskan, saya melihat ada roh yang perkasa. Karena Abang sudah bertanding dan beberapa kali terus Tuhan bawa dalam kemenangan. Dan Abang lepaskan di Kairos ini, saya menangkap ada roh yang mencengkeram hati kita bahwa jangan sampai hilang kekaguman kita akan Tuhan. Saat kita mendapat bonus, berkat, mau kita pun sekalipun dalam posisi yang baku tadi, tetaplah kagum, bangga sama Tuhan. Dan satu lagi, deklarasikan firman dan iman. Perkataan. Di dalam masalah, harus kita perkatakan firman. Itu yang saya terus-menerus bagikan kepada teman-teman Kairos. Gunakan mulut kita, bernubuatlah.
Karena saya percaya engkau boleh datang dengan pedang dan segala macam. Tapi aku datang di dalam nama Yesus. Terima kasih Bang Joni. Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Dan kami diberkati baik. Kita akan masuk di dalam doa sebentar. Biarkan saya memuji, berdoa, teman-teman bisa mengikuti dari rumah. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Menolongku yang ku percaya. Sekali lagi dari awal. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang ku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, kasih-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih. Terima kasih. Amin. Buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari sembah Dia. Haleluya. Buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna Tuhan.
Kau beserta dengan kami, pertolongan kami datang darimu. Kami mau bersorak-sorak, bersukacita. Biarlah kekaguman, kecintaan kami kepadamu, bukan karenanya mujizat, tapi karena kasih-Mu, karena pengorbananmu. Kau baik, sungguh baik, teramat baik bagi kami. Bekumu syamani mikai, oh, baik kami nikahku. Hey, Jesus, my great delight. Kami bangga memilikimu Tuhan. Bikumai luisekela makan. Hey, nada layakan. Nyatakan kemuliaan-Mu dengan seruan kami Tuhan. Bikinai luka setiap teman-teman Kairos yang berdoa. Kiranya Tuhan dengar, kiranya Tuhan kabulkan. Kami percaya bikumekunai samerikeku ini mokai. Musuh dan pukul mundur. Pintu-pintu yang berabad-abad terangkat dalam nama Yesus. Ekanaya sinawikai, baiku maromokai. Haleluya, haleluya. Tuhan, Maha besar, Maha besar, Maha mulia. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kamu. Bagimu Tuhan, ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kamu mulia bagimu Tuhan. Saya melihat ketika teman-teman Kairos menyembah di dalam roh, saya melihat tangan Tuhan memegang engkau dengan tangan kanan. Saya melihat ada sukacita dan damai sejahtera, kesembuhan Tuhan berikan atas Kairos. Tuhan mau apapun kondisi, situasi yang kau alami hari ini dan minggu kemarin, biarlah hatimu tetap percaya. Semua yang Tuhan izinkan terjadi supaya engkau memiliki hati yang melekat kepada Tuhan. Dan hari ini aku melihat seperti ada satu wadah yang Tuhan buat. Dan wadah itu ada kecil, sedang, besar. Dan aku melihat semuanya dipenuhi dengan air yang Tuhan bawa dari surga. Tiba-tiba aku melihat apa arti wadah itu Tuhan. Tuhan bilang, seberapa besar yang kau bawa kepadaku. Seberapa besar kerinduan, keinginan untuk kau mengalami Tuhan. Kalau kau bawa yang kecil pun Tuhan isi. Kalau kau bawa yang sedang pun Tuhan isi. Kalau kau bawa yang besar, yang tidak terbatas pun Tuhan isi. Hari ini aku melihat ada sukacita. Aku melihat ada 3-4 hari ke depan, teman-teman Kairos akan melihat ada beberapa doa-doamu yang Tuhan kabulkan dan jawab. Kau akan bersukacita. Tuhan ingatkan bilang kau tetap mengucap syukur, bukan karenanya doamu dijawab. Tapi belajarlah untuk taat dan setia. Ikut penulkai. Karena ada juga berkat-berkat yang menjadi miliknya Tuhan. Ikut penulkai.
Anda juga harus berkat-berkat untuk kau supaya juga menjadi berkat bagi banyak orang. Eternally cry. Hari ini ketika tanganmu terangkat, hatimu terangkat. Biarlah Tuhan hari ini mengenyangkan engkau dengan kebaikannya. Apa yang kau dengar malam hari ini, biarlah kau tetap mendeklarasikan firman dan iman. Perkatakan firman di tengah-tengah persoalanmu. Perkatakan firman, iman, nubuatan, janji-janji Tuhan di tengah-tengah dimanapun engkau berada. Maka Tuhan akan membalikkan keadaannya. Engkau akan menjadi tanda ajaib. Aku melihat tangan Tuhan ditaruh di atas kepalamu. Vina sembuh. Bahkan Ibu Anastasia juga dipulihkan Tuhan. Aku melihat juga bagaimana Kak Eva juga Tuhan kabulkan doamu. Abel, pekerjaanmu, suamimu. Aku melihat yang hilang Tuhan kembalikan. Sekalipun tidak utuh, tapi Tuhan kembalikan. Aku melihat juga ada promosi demi promosi buat Kak Marta, Pak Risto, Pak Dabi, Evelyn, Ekutli, Pak Hendra, Bu Pipit. Aku melihat Tuhan ingatkan, jangan sampai berkat itu menjadi engkau jauh dari Tuhan. Tapi Tuhan katakan ketika engkau kupulihkan, dengar ini baik, biarlah engkau tetap memiliki hati yang terus menyala-nyala, berkobar-kobar untuk rindu menyenangkan hati Tuhan. Aku melihat juga ada beberapa anak-anak muda yang dibangkitkan Tuhan untuk melayani. Evelyn, David, oh Tuhan bangkitkan. Anak-anak muda Tuhan bangkitkan untuk menjadi teman kerja Tuhan. Dan anak-anak kita pun yang mulai besar, Tuhan akan bangkitkan menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Bang David, Kak Linca, aku melihat Tuhan mau kalian tetap mengangkat tangan. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Ikutlah hari ini seperti Tuhan memberikan kalian vitamin, kekuatan yang ekstra untuk kalian mengerjakan panggilan Tuhan. Terima kasih Bapak. Serahkan semua ibadah malam ini ke dalam tangan-Mu. Firman-Mu sudah Hamba sampaikan. Hari ini Kau ingatkan kami tentang peristiwa Habakuk, bagaimana situasi kondisi mengecewakan, tapi kami sadar. Kami orang benar tidak terpengaruh dengan keadaan. Tapi orang benarlah yang mempengaruhi keadaan. Saat Abraham memilih padang gurun, dia nggak terpengaruh dengan padang gurun. Tapi karena orang benar ada di padang gurun, maka padang gurun itu berubah menjadi taman Tuhan. Kami mau menselaraskan hati kami kepada Tuhan. Kami benar bukan karena kami berbuat baik. Tapi kami menjadi orang benar karena kami melakukan apa yang Tuhan katakan. Itu sebabnya saat kami melakukan apa yang Tuhan katakan, maka posisi rohani kami istimewa. Kami menjadi orang benar. Di mana kaki kami berpijak, kutuk berubah menjadi berkat. Di mana kaki kami berpijak, setan tidak bisa ambil berkat yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Karena yang berperang buat kami bukan kami. Yang berperang buat kami itu adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Yesus Kristus namanya. Terima kasih Tuhan buat malam ini. Engkau sudah membenarkan kami karena firman-Mu. Engkau sudah membenarkan kami karena kami mau belajar taat, mau bersuka cita, mau mendeklarasikan firman dan iman, mau tetap berkata, pertolongan kami datang di dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus yang sudah diberkati sama-sama kita katakan, amin, 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 amin. Tiba-tiba saya dapat rema, Bapak Ibu. Abraham juga melihat padang gurun. Bisa dia ada di padang gurun. Tuhan ubah padang gurun. Alkitab yang bilang, ketika Abraham percaya, Tuhan nyatakan itu menjadi sebuah kebenaran. Tuhan bilang begini, saat engkau melakukan yang kukatakan malam ini, saat kau minta, tapi tiba-tiba ada rema untuk kau melakukan yang Tuhan katakan, mengikuti instruksi arahan Tuhan, engkau akan jadi orang benar. Engkau jadi orang benar. Engkau akan mempengaruhi keadaan, bukan keadaan yang mempengaruhi. Saya melihat tadi Bang David Salinse, jangan lelah melayani Tuhan. Bekerja di ladang. Seperti kalian masuk dalam satu fase, udah, gitu. No, masih banyak yang mau kalian kerjakan. Aku melihat kalian sedang membangun orang-orang yang akan mengalami Tuhan yang hebat. Haleluya. Dan aku melihat juga buat Bang Joni saat tadi membagi sharing firman Tuhan, seperti Tuhan bukakan sebuah buku. Dan saya katakan, Tuhan buku apa?
Ketika Bang sambil berbicara itu, tiba-tiba Tuhan kasih tahu buku perjalanan hidup. Itu kan menginspirasi bagi banyak orang. Lalu yang kedua Tuhan bilang ketika ada buku itu, Tuhan bilang begini, ada tanda-tanda goresan tangan Tuhan di situ. Ada tanda-tanda Tuhan, koma Tuhan, titiknya Tuhan ya. Seperti ada tanda-tanda huruf gitu. Terus tiba-tiba saya tanya, Tuhan apa artinya? Tuhan bilang, nah ada catatan-catatan yang harus engkau perhatikan dalam setiap perjalanan hidup. Supaya apa? Supaya ketika orang membacanya, mereka terhisap masuk di peristiwa ini. Lalu aku melihat juga buat Pak Theo, Bu Vita, Tuhan bilang terus berperang dalam roh. Kemenangan akan terus berlanjut. Tapi biarlah tetap ikutin apa yang menjadi petunjuk Tuhan, arahan Tuhan. Tetap bangun mesbah. Pak Gib, perbaiki mesbah doa, Pak Gib. Tetap terus memiliki roh yang berkobar-kobar. Pak Gib, biarlah roh Tuhan tetap terus menyala-nyala. Kalau roh Tuhan ada pada Pak Gib, saya percaya Tuhan akan berikan Pak Gib kemenangan. Dan buat Vina, saya melihat tulang-tulang Vina dijamah sama Tuhan. Dari ujung kepala sampai ujung kakinya dijamah sama Tuhan. Kak Eva, saya melihat juga Kak Eva, sekalipun Kak Eva dalam perjalanan, Kak Eva, doamu sudah sampai kepada Bapa di surga. Dari mana saya tahu? Pak Pendeta. Ya, saya bilang, Tuhan dari mana kami tahu doanya sudah sampai? Kau akan lihat. Nggak sampai tutup tahun ini. Semua yang kau naikkan. Pastikan kakak ingat apa yang kakak doakan. Iya, Pak Pendeta. Sebelum sampai akhir tahun, Tuhan menyelesaikannya bagi Kak Eva. Dan Tuhan ingatkan, tahun 2023 sampai 2025, Tuhan bilang begini, bawalah jiwa-jiwa kepadaku. Aku bukan hanya tertarik dengan persembahanmu, tetapi aku mau engkau juga menjadi alat kebenaran. Haleluya. Nah, Haleluya, Pak Pendeta. Terus Tuhan ingatkan buat Ibu Anastasia yang kalau masih bergabung dengan kita, saya ingatkan Tuhan, Bu Anastasia ini seperti dalam satu keluarga besarnya itu, dia merindukan ada pemulihan. Saya melihat kumpul keluarganya, saya lihat Ibu kumpul keluarganya semua, tapi seperti bertolak belakang gitu, Bu Anastasia. Nggak ada sehati. Iya, betul, Pak. Nggak ada kesehatian. Betul, Pak. Iya. Iya, betul. Tetapi malam ini Tuhan bilang sama Ibu, doamu sudah Tuhan dengar. Amin, Tuhan amin, akan Pak. memulihkan hubungan Ibu dengan anak, dengan mantu kalau ada, pokoknya dengan sesi keluarga besar gitu. Yang pertama. Suami saya, Pak. Iya, suami. Ya, iya. Lalu yang kedua, Tuhan bilang Tuhan menyembuhkan Ibu Anastasia dari kekecewaan, dari kemarahan, amin, Pak. Dari sumpah serapah. Itu Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan semuanya. Amin, amin, Pak. Tuhan mengasihi Bu Anastasia, amin. Ingat ya Bu, amin, Pak. harus bangga sama Tuhan Yesus. Ya. Iya. Nah, buat Pak Aristo, Tuhan bilang sama Pak Aristo, sama Ibu Rachel, Pak, Tuhan bilang harus mengasihi, mengampuni. Saya nggak tahu. Dan harus menjadi pelaku firman. Ya, saya berdoa nanti Roh Kudus kasih Bapak, Ibu pengertian yang benar dari Tuhan. Ya, Evelyn dan semua anak-anak muda Evelyn, seperti kamu tuh terlahir kembali kata Tuhan. Kamu mengalami sebuah penciptaan baru, dan saya melihat mimpi-mimpimu yang baru pun dimunculkan sama Tuhan. Dan kau masuk dalam penggenapan nubuatan, bahwa kau akan berhasil. Amin. Ya. Nah, buat Pak Hendra sama Bu Pipin, saya melihat seperti Ibu Bapak ini berjalan di padang gurun. Tapi saya melihat Ibu berjalan jangan seperti orang yang berlari-lari begitu, berlari-lari. Seperti orang yang gelisah, Bapak Ibu. Tuhan bilang sama Pak Hendra sama Bu Pipin, jangan berlari dalam kegelisahan. Tetap tenang. Karena Tuhan bisa ubah padang gurun menjadi taman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, sama Pak Hendra, sama Bu Pipin, aku sudah menyediakan apa yang kalian bawa kepadaku. Seperti saya melihat tangan Pak Hendra itu berbuah. Diberkati Tuhan tangannya. Tapi Tuhan bilang,
tetap mengucap syukur, tangan ini tetap bawa sama Tuhan. Supaya berkat-berkat itu tetap menjadi berkat buat semua orang. Bukan menjadi masalah, tapi menjadi berkat bagi semua orang. Dan Bu Pipit tetap mengucap syukur dalam segala hal, sebab dengan Ibu bersyukur, itulah yang Tuhan kehendaki. Iya, Pak. Ini aja yang saya bisa sampaikan. Kak Marta, kayaknya bukan promosi kan, naik gaji ya. Oke, Tuhan memberkati. Masuk, atau ada lagi yang mau disampaikan teman-teman sebelum kita mengakhiri pada kita hari ini? Yang doa siapa? Pak Aristo. Oke, kalau tidak ada kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya serahkan kepada Pak Aristo. Tuhan berkati. Pak, mau itu aja konfirmasi. Tadi yang Pak Pen bilang pelayanan untuk Evelyn dan David. Kalau Evelyn memang sudah melayani di gereja. Kalau David, saya bilang, wah David terdetek nih sama Roh Kudus melalui Pak Pen. Dia juga kemarin minggu lalu dia bilang, Mah, aku daftar untuk menjadi pelayan musik di gereja. Puji Tuhan, saya nggak pernah suruh. Bahkan dia waktu itu mau ke gereja bareng saya aja, saya nggak pernah ajak karena saya tahu akan menjadi sensi dan akan jadi berargumen gitu kan. Tapi akhirnya dia malah dia yang minta. Dia bilang gini, Mah, aku mau ikut Mama aja deh ke gereja gitu. Puji Tuhan. Satu jiwa dimenangkan. Bapak Ibu, background-nya Ibu Vita Patilnya adalah orang Katolik. Tapi puji Tuhan, satu persatu semua dilawan oleh Tuhan. Dan saya bersyukur keluarga ini tidak memaksakan, tapi mengizinkan terus Roh Kudus bekerja. Kita berdoa, semua keturunan Bu Patio, Bu Vita akan mengakui Yesus adalah Tuhan satu-satunya. Tidak ada yang lain. Oke, kasih ya, Tuhan berkati. Baik. Apa namanya? Apa tadi ya? Oh ya, Pak Aristo yang mau pimpin doa. Iya. Saya persilakan. Ada yang bisa didoakan? Pokok-pokok doa apa yang bisa dibawakan? Ica Pak. Ruth menikah Patricia namanya rupanya. UTBK Pak. Iya. UTBK. Oke. Tadi Vina ya, TB tulang. Salam Pak Risto, minta dibantu doa buat pekerjaan di toko, biar progresnya lebih maksimal lagi. Iya Pak. Iya, buat karyawan, buat progres biar bisa lebih maksimal lagi. Iya Pak, kita doakan. Saya juga Pak Risto, untuk anak saya yang pertama, Agnes sama Steven Pak, supaya bisa hamil normal. Oke. Dan Steven. Agnes dan Steven. Ya, mereka kan ingin program hamil, tapi saya percaya tangan Tuhan tolong lewat segala caranya supaya dia bisa hamil normal. Oh iya Bu. Oke. Makasih. Ya, kita doakan. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita mulai doa syafaat. Oke. Saudara-saudara kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih untuk pada malam hari ini Engkau telah satukan kami kembali ya Tuhan. Di masa-masa yang seperti ini ya Tuhan, yang telah Engkau singkapkan melalui hamba-Mu, Pak Ubi, di antara kami ya Tuhan.
ada yang mengalami begitu banyak pergumulan, dan kami mau angkat ya Tuhan satu persatu dari pokok-pokok doa ini, dan Engkau mengerti ya Tuhan, Engkau mengenali setiap individu pribadi demi pribadi ya Tuhan yang ada dalam Kairos ini. Kau tahu dengan persis ya Tuhan apa yang menjadi pergumulan kami, dan kami mau angkat ya Tuhan segala apa yang ada di dalam kehidupan kami ini. Kami tahu bahwa Engkau ya Tuhan, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang mampu ya Tuhan membalikkan segala keadaan. Dan kami berdoa ya Tuhan pada saat ini untuk keponakan dari Kak Marta, anak dari Bang Joni, Ica, yang akan menjalani, menghadapi ya Tuhan UTBK. Biarlah apa yang telah dipersiapkan, dipelajari ya Tuhan, semuanya itu bisa teringat, ia bisa mengerjakan semua soal-soal ujian ya Tuhan dengan baik. Kau berikan kepadanya hikmat ya Tuhan, dan sertai dirinya, bukakan jalan ya Tuhan agar ia bisa masuk ke dalam kuliahnya yang akan ia ambil ya Tuhan. Dan kami berdoa agar masa depan yang cerah ya Tuhan Engkau sediakan bagi dirinya. Dan kami berdoa juga untuk anaknya Bu Christine Vina. Waktu yang lalu ya Tuhan, kami mendoakan Vina untuk radang di otaknya, tetapi pada hari ini ya Tuhan ada hal baru dari scan MRI, ada kemungkinan problem di tulangnya, ada TB tulang ya Tuhan. Kami berdoa agar segala apa yang tidak ditanam oleh Engkau ya Tuhan, Engkau cabut, dan kami patahkan segala sakit penyakit, segala kutuk ya Tuhan, apapun itu kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa ya Tuhan agar darah Yesus, bilur-bilur darah Yesus ya Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Dan kami percaya Tuhan bahwa pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Engkau juga sediakan ya Tuhan biaya yang diperlukan untuk perawatan di rumah sakit, untuk ke dokter. Tuhan, kami berdoa agar Engkau ya Tuhan yang membantu, Engkau yang menolong ya Tuhan Bu Christine dan anaknya Vina. Dan Engkau berkati juga anak-anaknya Bu Christine yang lain ya Tuhan, agar apapun yang mereka lakukan ya Tuhan, Engkau yang berkati ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk Pak Hendra dalam pekerjaannya, bisnisnya Tuhan, apapun yang ia kerjakan ya Tuhan, biarlah Engkau yang berkati ya Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan bahwa segala apa yang dikerjakan oleh Pak Hendra ya Tuhan, Engkau yang mampukan dirinya untuk bisa tetap terus beriman, percaya, menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa ya Tuhan agar Engkau tolong dirinya dengan segala pergumulannya. Biarlah ia Tuhan mengalami terobosan demi terobosan. Engkau juga buat supaya pekerjaannya bersama dengan karyawannya Tuhan semua sevisi, dan apapun yang mereka lakukan ya Tuhan Engkau yang pimpin dan sertai. Kami berdoa agar banyak proyek-proyek baru ya Tuhan, semuanya bisa berjalan dengan lancar, pembayarannya pun bisa dengan lancar ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk Bu Anastasia, untuk anaknya Agnes dan Stephen yang sedang bergumul di dalam keinginan mereka untuk memiliki anak ya Tuhan. Biarlah apa yang mereka rencanakan ya Tuhan, Engkau berkati buat supaya segala program yang mereka jalani ya Tuhan, itu Engkau yang pimpin, yang sertai, Engkau yang berkati ya Tuhan, segala sesuatunya bisa berjalan dengan lancar. Dan kami berdoa ya Tuhan agar nanti bayinya pun bisa lahir ya Tuhan dengan sehat, dengan normal ya Tuhan. Dan kami berdoa juga ya Tuhan untuk semua di Kairos ini, terutama untuk gembala kami Pak Obi dan keluarga,
Engkau tahu ya Tuhan segala pergumulan, segala kesulitan yang dialami, dan kami berdoa ya Tuhan agar apa yang telah dinubuatkan ya Tuhan bulan September akan terjadi satu terobosan, biarlah itu ya Tuhan bisa terjadi. Dan kami berdoa bahkan Engkau ya Tuhan akan memberikan ada satu jiwa-jiwa baru, ada yang Engkau percayakan yang baru lagi ya Tuhan bagi Kairos ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk semua yang belum disebutkan satu persatu, yang mungkin juga belum bisa menghadiri Zoom ini, agar Engkau berkati ya Tuhan setiap daripada kami, biarlah pekerjaan, bisnis, apapun pelayanan yang dijalani, yang kami lakukan ya Tuhan, Engkau yang pimpin dan sertai, Engkau yang tunjukkan ya Tuhan melalui visi, melalui pendengaran, melalui firman-Mu ya Tuhan, biarlah kami selalu berada di dalam pimpinan-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan malam ini dan waktu untuk selanjutnya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Berkaryalah ya Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Apa yang Engkau telah mulai dan apa yang Engkau telah buka, tidak ada satupun yang bisa menutup, dan Tuhan yang akan menyelesaikannya bagi teman-teman di persekutuan doa Kairos. Benih yang Engkau telah lepaskan dalam kami malam ini, kami terima dan kami percaya mulai malam ini, detik ini, jam 21.30, terjadilah, bertumbuh, berakar, dan berbuah. Mari teman-teman Kairos, angkat hatimu, arahkan tanganmu. Jika engkau mendengarkan suara Tuhanmu baik-baik pada malam ini, engkau mau tetap bersuka cita, mendeklarasikan firman dan iman, memandang hanya Kristus Yesus Tuhan, satu-satunya yang menjadi Raja di hati. Maka pulanglah dan tinggallah dan terimalah berkat di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sampai Tuhan datang menjemput kita untuk yang kedua kali. Yang sudah diberkati sama-sama kita katakan, amin, 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 amin. Terima kasih semuanya. Amin. Kak David, Kak Linza, Kak Eva. Makasih Pak Pendeta. Makasih Pak Aristo, Pak Gabriel, Pak Hendra, makasih Amanda, Pak David, Pak Aristo, Pak semua. Kita Kalinca. Pak Anastasia, Haleluya. Tuhan, haleluya. Semua. Berkati Bang David. Memberkati. Marista. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, Oke, izin ya. Terima kasih. Saya izin Terima kasih keluar ya. Kalinca. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Kak Linca. Tuhan Yesus berkati. Tuhan berkati. Ya, bye-bye semua. Tuhan berkati. Oke, kita end meeting ya. Bye. Ya, makasih. Bye. Bye.